Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya, Dwi Rantini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis data spasial. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar analisis data spasial. Tujuannya adalah apa itu analisis data spasial? Yaitu untuk mengerti dan memahami konsep dasar data spasial, struktur data spasial, eksplorasi data spasial, prediksi dan interpolasi, spatial pattern dan autokorelasi spasial, pemodelan regresi spasial, dan pemodelan spasio-temporal, serta kasus yang berkaitan dengan analisis data spasial. Nah, apa itu data spasial? Data yang memuat informasi lokasi. Jadi tidak hanya apa yang diukur, tetapi juga di lokasi mana data tersebut diukur. Kemudian data yang berkaitan dengan lokasi itu biasanya direpresentasikan dengan garis lintang atau bujur, bisa juga dengan wilayah atau waktu yang berbeda. Analisis data tidak bisa dilakukan secara global. Artinya, setiap lokasi mempunyai karakteristik sendiri. Misalnya, kita punya data Provinsi Jawa Timur. Kita tidak bisa menyamakan Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo, dengan Kabupaten Tulungagung, dan seterusnya. Sehingga kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian, sebagian besar pendekatan analisisnya merupakan eksplorasi data yang disajikan dalam bentuk peta tematik. Nah, peta tematik ini nanti akan kita pelajari di pertemuan terakhir. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat peta tematik. Hukum pertama tentang geografi dikemukakan oleh W. Tobler dalam dalam buku Anselin pada tahun 1989 yang berbunyi Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Artinya, segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi sesuatu yang lebih dekat lebih mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh. Saya misalkan lagi dengan kota Surabaya. Artinya, Kabupaten Sidoarjo akan lebih memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kota Surabaya jika kita bandingkan dengan kota Madiun, karena jarak Sidoarjo ke Surabaya lebih dekat dibandingkan Madiun ke Surabaya. Contohnya seperti itu. Nah, hukum itulah yang menjadi pilar tentang kajian sains regional. Adanya efek spasial merupakan hal yang lazim terjadi antara satu region dengan region yang lain. Pada data spasial, seringkali pengamatan di suatu lokasi bergantung pada pengamatan di lokasi lain yang berdekatan. Nah, dalam hal ini kita sebut sebagai neighboring dalam bahasa Inggris. Konsep analisis data spasial. Jadi data spasial itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya spatial dependence, ada yang namanya spatial heterogeneity. Nah, spatial dependence ini berhubungan dengan hukum satu Tobler yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa sesuatu yang lebih dekat mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada sesuatu yang jauh. Itu adalah spatial dependence atau spatial dependency. Kemudian bedanya dengan spatial heterogeneity, ini kita akan menyatakan bahwa antar lokasi mempunyai struktur yang berbeda. Jadi parameter yang berbeda dan bentuk fungsinya untuk setiap lokasi berbeda. Jadi maksudnya spatial heterogeneity ini kita akan lebih membahas bahwa satu lokasi itu unik dibandingkan lokasi-lokasi yang lain. Jadi maksudnya Surabaya punya keunikan sendiri, Sidoarjo punya keunikan sendiri, Lumajang, Madiun, kemudian Banyuwangi, dan seterusnya. Kalau spatial dependency, kita membahas tentang bagaimana pengaruh Surabaya terhadap Sidoarjo, bagaimana pengaruh Surabaya terhadap Mojokerto, misalnya seperti itu. Tapi kalau spatial heterogeneity, kita akan membahas satu demi satu wilayah itu, keunikan dari wilayah-wilayah tersebut. Kemudian penerapan analisis data spasial di bidang sosial ekonomi kita bisa belajar di bidang ekonometrika. Kemudian kita bisa belajar di analisis data kriminal, kemudian arkeologi dan antropologi, kemudian perencanaan wilayah. Kemudian di ilmu alam sendiri kita bisa belajar di bidang epidemiologi, misalnya di penyebaran penyakit,
Kemudian natural resource, misalnya di bidang geologi, penambangan minyak bumi, kemudian ada perubahan iklim dan kajian lingkungan, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, ini adalah contoh data spasial area. Jadi, setiap area poligon-poligon yang ada di sini, contohnya di sini adalah eh, kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi poligon nomor 1 itu adalah kota atau kabupaten apa, kemudian 2, kemudian 3. Nah, poligon-poligon ini menyatakan kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Nah, warna-warna ini akan menyatakan perbedaan nilai dari kebetulan di sini adalah persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar. Jadi contoh misalnya di Kabupaten 1 itu berarti sekitar 14,47 sampai 22,05. Kemudian yang warna merah misalnya Kabupaten nomor 24 berarti sekitar 60,81 sampai dengan 77,47. Nah, ini adalah contoh data spasial area. Jadi kita memandangnya adalah poligon. Nah, kemudian ini ada contoh data spasial titik. Nah, di situ ada titik-titik ya. Kemungkinan titik-titik itu adalah titik-titik pemerintahan di setiap kabupaten atau kota. Sehingga untuk memodelkan kabupaten atau kota dengan kota lainnya, itu kita menarik garis dari titik ke titik. Sehingga kita menggunakan yang namanya jarak. Kita kembali lagi ke yang area. Area ini kita tidak membahas tentang jarak, tapi kita membahas bagaimana hubungan kedekatan Kabupaten 8 dengan Kabupaten 9 misalnya. Kemudian bagaimana hubungan kedekatan Kabupaten 8 dengan 13 misalnya. Kalau yang di sini kita bermain dengan jarak. Jadi jarak Kabupaten 1 dengan Kabupaten 2 berapa? Kabupaten 1 dengan Kabupaten 3 berapa? Dan seterusnya. Nah, ini adalah software yang nanti akan kita gunakan selama perkuliahan ini. Yang pertama adalah ArcViewGIS, kemudian yang kedua adalah Geoda, kemudian yang ketiga adalah R, kemudian yang keempat adalah GWR4 atau bisa juga dengan menggunakan GWR5. Nah, demikian pengantar analisis data spasial untuk mata kuliah analisis data spasial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.